Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika. Tujuan pembelajaran pada video ini yang pertama adalah menentukan suku Kn barisan aritmatika. Kedua, menentukan jumlah suku Kn deret aritmatika. Yang ketiga adalah menentukan deret aritmatika. Dan yang keempat adalah menyelesaikan masalah terkait barisan dan deret aritmatika. Nah, sebelumnya perhatikan dulu gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar kursi penonton pada lapangan sepak bola. Kalau kita perhatikan, kursi penonton ini dari depan hingga ke belakang itu dia semakin lama dia semakin bertambah, atau semakin ke belakang dia semakin bertambah. Nah, misalkan nih, kalau kursi penonton berwarna merah itu terdapat 5 baris kursi. Dari depan ke belakang itu ada 15 kursi. Kemudian baris pertama ada 12 kursi, baris kedua ada 15 kursi, baris ketiga ada 18 kursi, dan seterusnya. Sedemikian hingga baris berikutnya selalu 3 lebih banyak dari baris kedepannya. Maka berapa sih banyak kursi penonton yang berwarna merah itu seluruhnya? Nah, kira-kira kita bisa tidak menentukan semua kursi yang berwarna merah? Nah, kita bisa nih menentukannya dengan cara menggunakan deret aritmatika. Makanya kita akan mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika. Yang pertama adalah kita mempelajari dulu barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika itu adalah barisan yang mempunyai selisih atau beda yang tetap, atau kita biasa simbolkan dengan B. Nah, bedanya atau B itu sama dengan U2. U2 itu kita sudah pelajari di pola bilangan ya. U2 itu maksudnya suku kedua dikurangin dengan suku pertama itu sama dengan suku ketiga dikurangin dengan suku kedua, dan sama dengan suku keempat dikurangin dengan suku ketiga. Maka sama aja dengan UN dikurangin UN-1. Maksudnya adalah suku setelahnya dikurangi dengan suku sebelumnya, gitu. Itu untuk menentukan bedanya. Contoh barisan aritmatika. Yang pertama ada 4, 5, 6, 7, 8. Ini bedanya berapa? Bedanya 1. Kenapa bisa? 4 ke 5 itu bedanya selisihnya 1. 5 ke 6 1 juga, 6 ke 7 1 juga, kemudian 7 ke 8 selisihnya juga 1, sehingga bedanya 1. Yang kedua 11, 14, 17, 20, 23 itu bedanya 3. Kalau kita perhatikan 11 ke 14 itu selisihnya adalah 3, kemudian 14 ke 17 juga selisihnya 3, 17 ke 20 juga selisihnya 3, kemudian 20 ke 23 juga selisihnya 3. Contoh yang ketiga adalah 84, 80, 76, 72, 68. Ini selisihnya adalah bukannya dia positif, karena kenapa? Karena dia semakin ke belakang dia, atau semakin lama dia berkurang, maka selisihnya itu bukan positif, tapi 84 ke 80 itu berkurang 4, maka selisihnya atau bedanya adalah negatif 4. Ini juga bedanya negatif 4, dan seterusnya. Itu adalah contoh barisan aritmatika. Kemudian untuk menentukan rumus suku Kn dari barisan aritmatika itu ada rumusnya, yaitu UN sama dengan A plus N-1B. Maksudnya apa? Misalnya nih, ada barisan yang diketahui cuma 3 baris. Nah, kita diminta untuk menentukan suku ke 10 misalnya. Maka kita mau menentukan suku 10, kalau kita bawa barisin 1, 2, 3, kalau dia bedanya 1 sih mudah, ke 10 kita bisa urutkan. Tapi kalau misalnya bedanya 5 misalnya seperti itu, kan kita harus mengurutkannya lama kalau kita mau menentukan suku ke 10 itu berapa gitu kan ya. Makanya kita menggunakan rumusnya, yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali B. UN ini adalah suku Kn-nya atau suku keberapa yang ditanyakan. Kemudian A ini adalah suku pertama, N ini adalah banyak suku atau yang ditanyakan suku keberapanya tadi, misalnya 10, berarti kita ganti dengan 10.
dikurangin 1 bedanya itu ya bedanya itu tadi, B itu adalah bedanya. Kemudian menentukan rumus suku KN barisan aritmatika. Nah tadi kenapa sih kok bisa rumus suku KN itu tadi rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Nah itu dari sini. Pertama kita punya U1 atau suku pertama itu adalah U1 yang punya beda dengan U2, beda tetap ke U2, kemudian U3 ke U4 dan seterusnya sampai UN. Nah kenapa bisa begini? Nah pertama, misalkan U1 itu adalah A, kemudian U2 itu adalah A plus bedanya 1, jelas dong karena punya beda 1. Kemudian U3 berarti A ditambah bedanya ada 2B1, B2 berarti 2B. Kemudian U4 A plus 3B dan seterusnya gitu. Nah kalau U1 sama dengan A dan B itu sama dengan beda, maka U1 itu sama dengan A, kemudian U2 itu sama dengan A plus B, kemudian U3 itu sama dengan A plus 2B, kemudian U4 itu sama dengan A plus 3B. Nah kalau kita perhatikan A plus B ini kan sama aja A plus dalam kurung, ya kan? Dalam kurung U2 itu kan 2 dikurangin 1 dikali B, 2 dikurangin 1 itu kan sama dengan 1 dikali B, maka A plus B ini sama dengan A plus dalam kurung 3 dikurangin 1 dikali B, 3 dikurangin 1 2, ini sama dengan A plus 4 dikurangin 1 dikali B. Nah begitu seterusnya sampai misalnya UN sama dengan berarti A plus, ya kan, A plus dalam kurung N min 1 dikali B. Nah itu adalah rumus dari suku KN barisan aritmatika. Kemudian yang kita pelajari yang kedua adalah deret aritmatika. Nah deret aritmatika itu apa? Deret aritmatika itu adalah jumlah suku-suku dari barisan aritmatika. Nah contoh deret aritmatika adalah yang pertama 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus titik-titik sampai seterusnya. Kalau di sini misalkan plus 99 begitu. Nah 1 kalau di sini bedanya deret dengan barisan tadi itu adalah kalau barisan dia kita koma, kalau di deret itu kita menggunakan tanda plus. Nah, di sini bedanya adalah 2. Di sini juga bedanya juga 2. Gitu ya. Makanya dia deret aritmatika. Kemudian yang kedua adalah 2 plus 4 plus 6 plus 8 sampai misalnya plus 100. Yang ketiga adalah 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus 15 sampai ke 99. Rumus deret aritmatika. Nah, jumlah n suku dari sebuah deret ditulis dengan Sn atau jumlah n suku. Jadi menggunakan simbol Sn. Nah, untuk rumus deret aritmatika itu ada 2. Yang pertama Sn sama dengan n per 2 dalam kurung A plus UN, atau Sn sama dengan n per 2 dalam kurung 2A ditambah n min 1b. Nah biasanya umumnya kita menggunakan rumus deret aritmatikanya itu yang bawah ini. Nah dengan Sn adalah jumlah n suku, UN adalah suku KN, n itu adalah banyaknya suku, A suku pertama, dan B itu adalah beda. Nah contoh soalnya, yang pertama kita membahas tentang contoh soal barisan aritmatika. Tentukan suku ke-11 dari barisan berikut ini. Nah, untuk menentukan suku ke-11 dari barisan tersebut, kita tentukan dulu bedanya 11,14, kemudian 17 dan seterusnya. Nah, 11 ke 14 itu bedanya berapa? Gitu kan? Bedanya adalah 3. Kemudian 14 ke 17 juga bedanya 3, sehingga B-nya sama dengan 3. Dan A itu adalah suku pertama, yaitu 11. Nah, untuk menentukan U11, maka rumusnya adalah
UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Berarti U11 sama dengan A-nya 11 ditambah N-nya berarti ini ke 11-nya itu berarti 11 dikurangin 1 dikali bedanya adalah 3. Maka sama dengan 11 ditambah 11 dikurangin 1 berarti 10 dikali 3. Sama dengan 11 ditambah 10 dikali 3, 30 sama dengan 41. Ini adalah suku ke-11-nya. Kemudian contoh soal deret aritmatika. Tentukan jumlah dari 1 plus 3 plus 5 plus 7 dan seterusnya. Sama seperti di barisan aritmatika, kita tentukan dulu beda dari deret tersebut. Jadi kita tentukan dulu bedanya. Nah, kita tentukan 1 ke 3 itu bedanya adalah 2 ya. 3 ke 5 juga 2. Berarti A-nya sama dengan 1, A adalah suku pertama, kemudian bedanya adalah 2, kemudian 99 itu apa? 99 itu berarti UN, atau barisan ke N-nya itu adalah 99. Nah, sedangkan kalau kita mau menentukan SN, atau deret aritmatika tadi kan kita butuh apa? Yaitu N per 2 rumusnya, kemudian 2A plus N-1 dikali B. Nah, ini ya. Atau tadi ada 2 lagi. Yang kedua adalah SN sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Nah, ini terserah mau menggunakan yang ini boleh, yang satunya juga boleh. Nah, kita bisa menggunakan yang ini. Kalau mau kita gunakan rumus yang ini, berarti kita harus tahu dulu N-nya. Kan karena di sini N-nya belum tahu ya. Nah, untuk menentukan N-nya atau menentukan banyak sukunya, namanya banyak suku atau N-nya. Nah, maka caranya adalah kita gunakan rumus UN. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, UN-nya itu kan sama dengan 99 ya. Berarti 99 sama dengan A itu adalah 1 plus N-nya itu adalah yang kita cari dikurangin 1, B-nya adalah 2. Kemudian di sini berarti di sini kan ada 99 ya. Di sini ada angka 1. Berarti 99 ini kita kurangin 1 karena satunya kita pindah ke sebelah kiri sama dengan N-1 dalam kurung dikali 2. Nah, 99 dikurangin 1 itu adalah 98 sama dengan N-1 dalam kurung 2. Nah, kemudian N-1 itu sama dengan 98. Ini kita bagi dengan 2. Jadi kita pindah ke sini sama aja dia dengan kita bagi 2, maka N-1 sama dengan ibu balik. Jadi N-1 kita pindah ke yang sebelah kiri, 98 per 2 nya kita pindah sebelah kanan, maka 98 per 2. Nah, berarti N-1 sama dengan 98 dibagi 2 itu adalah 49. Maka N-nya sama dengan 49. N ini ada min 1, kita pindah ke sebelah kanan menjadi plus 1 karena di sini min maka menjadi plus, sama dengan N-nya berarti sama dengan 50 gitu. Karena N-nya sama dengan 50 maka SN-nya sama dengan, karena rumusnya N per 2 berarti 50 per 2, kemudian dalam kurung 2 dikali A-nya adalah 1 ditambah berapa? Ditambah ini 50 N dikurangin 1 dikali 2. 50 dibagi 2 berapa? 25. Kemudian dalam kurung 2 dikali 1 adalah 2 ditambah 50 dikurangin 1 tadi 49 dikali 2 itu ya, jadi 25
dalam kurung 2 ditambah 49 kali 2 tadi adalah 98 gitu, sama dengan 25 dikali 100 sama dengan 2500. Nah, ini adalah SN nya yaitu 2500 SN nya gitu. Atau kalau mau menggunakan cara yang kedua, caranya begini. Rumus yang kedua ya, Ibu tuliskan di sini deh. Tuh. Nah, kalau kita mau pakai rumus yang itu berarti SN ini lebih gampang. SN sama dengan N-nya tetap kita harus tentukan juga di awal 50 per 2 dalam kurung A-nya itu 1 ditambah UN-nya adalah 99. Nah, berarti kan sama saja dengan 25 dikali 100 gitu, sama ya, sama dengan 2500. Nah, ini jadi hasilnya sama dengan 2500, jadi sama. Contoh kedua dari soal deret aritmatika. Jumlah semua bilangan kelipatan 3 antara 100 dan 200 adalah, jadi kita diminta untuk mencari SN-nya karena jumlah. SN dari bilangan kelipatan 3, 100, dan 200. Nah, rumus SN itu kan sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Atau kita bisa gunakan tadi lagi, SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N-1 dikali B. Jadi terserah mau menggunakan yang ini boleh, yang ini juga boleh. Nah, pertama kita tentukan dulu suku pertamanya dan suku terakhirnya. Nah, untuk menentukan suku pertama yaitu kita cari bilangan kelipatan 3 yang mendekati 100, bukan di atas 100. Bukan mendekati 100 tapi di atas 100. Yaitu 102. Kenapa bisa 102? Karena 102 itu habis dibagi 3. Silahkan cek. Kemudian kita cari bilangan yang kurang dari 200 atau dia mendekati 200 malahan. Nah, yaitu 198. 198 ini bisa dibagi 3 sehingga U1-nya itu adalah 102 dan UN-nya adalah 198. Gitu ya. Jadi 102, titik kemudian titik misalnya di sini 198. Nah, ini adalah U1-nya atau A, ini adalah UN-nya 198. Nah, lalu berapa bilangan dari 102 ke 198 itu, berapa sih banyak N-nya gitu kan? Atau banyak sukunya itu ada berapa? Atau N-nya gitu. Nah, kita tentukan dengan cara rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. UN-nya adalah 198 sama dengan A-nya adalah 102 ditambah N-1 dikali B. Nah, 198 kemudian kita kurangin 102 sama dengan N-1 dikali bedanya, jangan lupa bedanya apa? Bedanya ya 3, karena kelipatan 3 maka bedanya adalah 3 gitu ya. Kemudian 198 dikurangin 102 itu berapa? Yaitu 96 sama dengan N-1 dalam kurung dikali 3. Kemudian 96 ini kita bagi 3 sama dengan N-1. 96 dibagi 3 itu adalah 32 sama dengan N-1, maka N-1 sama dengan 32, N-nya sama dengan 32 ditambah 1 sama dengan 33. Nah, kemudian kita tentukan SN-nya. SN sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Kita pakai yang rumus ini. N-nya adalah 33 per 2, A-nya adalah
102 ditambah UN-nya 198. Nah, sama dengan 33 per 2 dikali 102 ditambah 198 itu adalah 300. Berarti 33 kita kali, di sini 300 kita bagi 2, 150. Maka 33 kita kali 150 sama dengan berapa? 33 dikali 150 sama dengan 4950. Nah, ini adalah hasil dari jumlah semua bilangan ketepatan 3 antara 100 dan 200. Nah, ini adalah permasalahan kita tadi di yang awal ya. Nah, kita tentukan nih, berarti kita bisa menentukan banyaknya kursi penonton yang berwarna merah. Tuh. Nah, pertama kita tulis dulu yang diketahui. Tadi yang diketahui itu adalah, masih ingat ya, kalau kita ulang lagi, yaitu kursi penontonnya itu ada 15 baris. 15 baris ini berarti artinya apa? Ini sama aja dengan N-nya. Kemudian 12 kursi awal itu berarti A-nya. Nah, kemudian 15 kursi berarti barisan berikutnya, suku berikutnya 18 juga suku berikutnya. Kemudian 3 lebih banyak, artinya apa? Ini adalah bedanya. Gitu. Kita tuliskan yang diketahui tadi. Diketahui. Nah, kita tulis diketahuinya tadi, A-nya sama dengan 12. Kemudian bedanya adalah 3, kemudian N-nya adalah 15. Tadi kan 12, kemudian 15, kemudian 18 dan seterusnya ya barisannya ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah banyaknya atau SN-nya gitu. Nah, berarti kita tuliskan, kita pakai rumus SN yang kedua yang panjang itu. SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1 dikali B. Kenapa kita menggunakan ini? Karena kita tidak tahu UN-nya, sehingga kita menggunakan rumus yang ini. N-nya adalah 15, jadi 15 per 2 dalam kurung 2 dikali A-nya adalah 12 ditambah N-nya adalah 15 dikurangin 1 dikali B-nya adalah 3 sama dengan 15 per 2 dalam kurung 2 dikali 12 adalah 24 ditambah 15 dikurangi 1 adalah 14, kemudian kita kali 3 sama dengan 15 per 2 dalam kurung 24 ditambah 42. Terus di sini 15 sama dengan 15 per 2 dalam kurung 24 tambah 42 itu adalah 66, berarti sama aja 66 kita bagi 2 berarti 15 dikali 33 sama dengan 495. Ini adalah jumlah seluruh kursi penonton yang berwarna merah. Nah, demikian materi tentang barisan dan deret aritmatika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.